Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang sistem informasi akuntansi. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Anggun Febriana, yang kedua ada Dika Afnan Rolina, yang ketiga ada Elinda Vira Yushifa, dan yang terakhir ada Fitriatul Masruroh. Langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama. Sistem informasi akuntansi. Definisi sistem informasi akuntansi adalah organisasi yang dirancang untuk mengolah data keuangan menjadi informasi atau laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem informasi akuntansi. Secara umum, jenis-jenis sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sistem manual. Sistem manual dipergunakan dalam pemakaian jurnal dan buku besar yang berbasis kertas. Pada sistem manual, pekerjaan ini lebih banyak bertumpu pada tenaga kerja manusia dari setiap proses yang berlangsung. Yang kedua adalah sistem transaksi berbasis komputer. Perlakuan informasi pada sistem transaksi berbasis komputer masih sama halnya dengan perlakuan informasi sistem manual. Yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu pengguna dapat dengan mudah menyimpan data pada layar komputer secara sering sebagai sumber data transaksi. Yang ketiga adalah sistem database. Sistem database memungkinkan pengurangan terhadap inefisiensi dan pengulangan informasi dengan cara memisahkan sistem database terkait dalam mengelola data seperti pemisahan enterprise, resource planning dengan metode persamaan akuntansi. Tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi antara lain: 1. Mendukung operasi dalam sehari-hari. 2. Mendukung dalam pengambilan keputusan manajemen. 3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. 4. Mengurangi ketidakpastian. Faktor internal dan eksternal. Sistem informasi akuntansi menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga akan memenuhi kebutuhan informasi. Hal ini terbagi menjadi 2 faktor, yaitu pertama, internal. Di dalam faktor internal mencakup manajemen accounting. Di dalam akuntansi manajemen mempunyai 2 komponen yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan, antara lain sistem akuntansi biaya, digunakan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengawasan dari aktivitas pengadaan, proses distribusi, dan penjualan. Sistem budgeting merupakan proyeksi keuangan perusahaan untuk masa depan yang dimanfaatkan untuk menolong manajer dalam perencanaan dan pengawasan. Kedua, eksternal mencakup dalam hal financial accounting, menyajikan suatu sistem yang akan ditunjukkan pada pihak luar. Para pihak tersebut adalah pelanggan pemasok, pemegang saham, para pegawai, para pemberi pinjaman, dan instansi pemerintah. Cara kerja sistem informasi akuntansi terbagi menjadi 5, yaitu pertama, pengumpulan data. Fungsi pengumpulan data meliputi memasukkan data transaksi melalui formulir, mensyahkan, dan memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya. Kedua, pemrosesan data. Pemrosesan data meliputi atas proses pengubahan input menjadi output. Ketiga, manajemen data. Fungsi manajemen meliputi atas 3 tahap, yaitu penyimpanan, pemutakhiran, dan pemunculan kembali. Keempat, pengendalian data. Fungsi pengendalian data mempunyai 2 tujuan dasar, yaitu menjaga dan menjamin keamanan aset perusahaan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses dengan benar. Kelima, penghasil informasi. Fungsi penghasil informasi meliputi atas tahapan pemrosesan informasi seperti penginterpretasian pelaporan dan pengomunikasian informasi. Fraud secara istilah dapat diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material maupun non-material.
Indonesia dalam Surat Edaran untuk Bank Umum Indonesia Nomor 13/28/DPNP. Yang dimaksud dengan fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan pelaku fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Internal control. Menurut AICPA, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi board of directors, manajemen, dan pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang layak atau disebut reasonable insurance. Dapat dicapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan dipercayainya laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kas atau cash. Menurut Soemarsono, kas adalah segala sesuatu, baik yang berbentuk uang ataupun yang bukan, yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nominalnya. Siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian kegiatan dan proses pengolahan data yang berhubungan dengan pengadaan aset, barang, perlengkapan, dan jasa oleh perusahaan. Kegiatan utama dalam siklus pengeluaran meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. Pertama, permintaan barang dan jasa oleh masing-masing bagian di dalam perusahaan. Yang kedua, permintaan penawaran harga. Yang ketiga, pemesanan barang atau jasa kepada pemasok. Yang keempat, penerimaan barang. Yang kelima, penerimaan tagihan dan pembayaran. Klasifikasi kas. Kas umumnya diklasifikasikan sebagai aktiva lancar agar bisa dilaporkan sebagai kas. Kas merupakan suatu aktiva lancar yang meliputi uang logam, uang kertas, dan pos-pos lain yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan mempunyai dasar pengukuran akuntansi. Klasifikasi kas dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai alat tukar. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, digunakan sewaktu-waktu untuk membayar hutang. Prosedur pengeluaran kas. Pada dasarnya, untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik, prosedur pengeluaran kas dari melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas menurut Sumarso sebagai berikut. Pertama, semua pengeluaran dilakukan dengan cek pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil. Yang kedua, semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu. Yang ketiga, terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran, serta mencatat pengeluaran kas. Keempat, pemisahan antara pihak yang mengumpulkan bukti pengeluaran, yang menulis cek dan menandatangani cek, serta yang mencatat pengeluaran kas. Kelima, pemeriksaan internal secara berkala pada waktu yang tidak tertentu. Keenam, dibuat laporan pengeluaran kas harian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.